Wajah Chen Hanlin sangat jelek, sudut mulutnya berkedut, dan sekarang Dao Tian dan Bai Yu sedang menatap Chen Hanlin. Chen Hanlin sendiri yang mengucapkan kata-kata seperti itu, sekarang dia sudah tenang, mereka tidak mengatakan apa-apa, hanya melihat ke samping. Kamu sendiri yang mengatakannya. Jika aku naik ke lantai 51, kamu akan berguling ke bawah. Apakah orang seperti itu tidak memiliki keyakinan di lantai pertama aula? Ye Chen tertawa sinis. Chen Hanlin menatap Ye Chen dengan dingin, dan gagak tinjunya berdering lurus. Pemilik kecil di lantai pertama aulanya, jika dia berguling ke bawah seperti ini, seperti apa dia di masa depan? Namun, kata-kata itu telah diucapkan. Jika dia tidak berguling ke bawah, dia tidak dapat mengangkat kepalanya di depan orang-orang ini. Aku akan menantangmu. Chen Hanlin menatap Ye Chen dan menggertakkan giginya. Ye Chen berkata, maaf, aku tidak bebas sekarang, tunggu kamu berguling ke bawah lagi. Kamu, Chen Hanlin dalam keadaan tidak sabar, dan dia tidak pernah dibenci seperti ini. Di bawah tangga, Flying Tiger sudah tahu bahwa dia tidak bisa menutup mulutnya. Kemarilah, roh-roh ini milikku, haha. Sungguh sial, orang ini terlalu tidak normal, apakah lebih baik dari surga? Dari mana ini berasal? Anak itu mesum, haha. Flying Tiger tertawa dengan cara yang buruk. Pedang Xuan Yuan menatapnya dengan buruk sambil tersenyum, lihat, ada bagiannya. Flying Tiger dengan cepat mengumpulkan semua alat roh, berpura-pura konyol, apa yang kamu lihat? Pedang Xuan Yuan meraih ekornya dan mengangkatnya dan berkata, bagaimana menurutmu? Bagus, berikan satu untukmu. Flying Tiger segera setuju. Di tangga, Chen Hanlin sangat jelek. Ye Chen tidak mempedulikannya. Itu masih urusannya untuk berguling. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Ye Chen melihat ke tangga, matanya tegas dan seluruh kekuatan tubuhnya meletus lagi. Runwen dan Yuanin Fan di tubuhnya bersinar, yang membuat tubuh Ye Chen juga bersinar dengan lapisan cahaya. Apa yang akan dia lakukan? Bisakah kamu melangkah? Tidak mungkin. Apakah kamu ingin bertaruh? Aku akan memiliki dua perangkat psionik. Harimau terbang itu tersenyum. Orang-orang yang baru saja kehilangan senjata roh itu menatapnya dengan mata putih besar, dan merasa seperti mereka berada di jalur yang benar. Kali ini mereka tidak dapat mempercayai harimau terbang lagi. Beberapa orang di Dao Tian juga menatap Ye Chen dengan berbeda. Jika Ye Chen benar-benar melangkah, itu akan sangat tidak normal. Ye Chen merasa bahwa bahkan seluruh kekuatan tubuhnya telah berhasil keluar, mengangkat kaki sangatlah sulit. Dia meraung, dan mengerahkan tenaga yang kuat. Langkahnya perlahan naik turun di lantai 2. Pada saat ini, semua orang terkejut. Apakah Ye Chen benar-benar bisa melangkah di lantai 2, sangat sulit untuk memiliki kaki sendiri. Ye Chen penuh dengan udara, dan dengan melangkah di lantai 2, dia mengerahkan tenaga yang besar lagi, mengangkat kakinya dan melangkah di lantai 2. Dalam proses ini, Ye Chen telah menghabiskan semua tenaganya, dan benar-benar lemah. Dia duduk di lantai 52 dan menghela napas panjang. Benar-benar melangkah di lantai 52. Siapapun, pada saat ini, semua orang menarik napas dingin. Wajah Chen Hanlin lebih jelek. Baru saja, dia menamparnya. Lantai 52 adalah batasnya. Ye Chen berkata pada dirinya sendiri, dia tidak bisa lagi bergerak. Kalau begitu berlatihlah di sini. Jiwa tua itu tersenyum ringan. Ye Chen mengangguk sedikit, dan mulai berlatih tanpa bergerak. Apa yang dilakukan anak itu? Apakah kamu ingin beristirahat dan terus naik? Apakah ini masih hidup? Bagaimana dengan kebanggaan pasukan itu? Harimau terbang itu terbang. Kentut, jika dia bisa naik, aku akan kehilangan satu senjata spiritual untukmu. Seorang biksu tidak percaya pada Tao. Mata Flying Tiger berbinar, berkata, keluarkan dulu rohnya. Pria itu langsung mengeluarkan perangkat spiritual, artefak tingkat Yuan Ying. Flying Tiger menyeringai dan berkata, siapa lagi yang akan bertaruh? Sekarang kamu bisa bertaruh. Aku akan ikut. Aku juga akan ikut. Orang-orang yang baru saja kehilangan senjata spiritual merasa bahwa kesempatan telah datang. Mereka tidak percaya Ye Chen Zhen bisa naik, jadi mereka bisa bertaruh satu lagi. Nak, kamu harus bertarung dengan amarah, kalau tidak, tuanku akan kalah. Flying Tiger berdoa dalam hati. Waktu berlalu,
dan Ye Chen telah duduk di lantai 52 selama 2 jam, dan tidak ada gerakan. Tao Tian dan yang lainnya masih di tempat yang sama. Mereka juga ingin melihat apa yang ingin Ye Chen lakukan, apakah mereka benar-benar bisa naik lagi. Apakah dia akan bergerak? Kurasa dia tidak akan bermain. Jangan khawatir, apa terburu-buru, tunggu. Hati Flying Tiger juga tidak memiliki dasar, tidak tahu apa yang sedang dilakukan Ye Chen, bagaimana sekarang tidak ada gerakan. Waktu berlalu setengah hari lagi. Ye Chen masih tidak memiliki gerakan. Semua orang menunggunya. Sekarang orang-orang yang memasuki makam, hampir semua orang yang masih hidup telah berkumpul di sini. Saat ini, saya tidak terburu-buru untuk berlatih di pagi hari. Di bawah tekanan seperti itu, Ye Chen merasa sangat sulit untuk menjalankan Jiushuan Jinsenjue dan kitab suci kuno Shenhun. Semuanya ditekan, dan dia seperti pegas. Di bawah tekanan yang kuat ini, dia ingin bangkit kembali. Dalam sekejap, 3 hari telah berlalu. Dalam beberapa hari terakhir, beberapa biksu tidak dapat menahan diri untuk mencoba memanjat tangga, tetapi tanpa kecuali, mereka tidak melampaui lantai 20. Seseorang telah naik ke lantai 20. Terdengar teriakan kaget. Xuan Yuan sangat tidak normal. Harimau Fei Tian terkejut melihat pedang Xuan Yuan yang diselimuti oleh cahaya. Pedang Xuan Yuan bermandikan cahaya. Ketika dia menaiki tangga, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa pedang di belakangnya bergetar. Perasaan antara dia dan pedang itu menjadi semakin kuat. Tampaknya ada rasa saling mendukung di antara mereka. Setelah menerima hadiah, pedang Xuan Yuan terus memanjat, tetapi itu juga sangat sulit. Pedang panjang di belakangnya terus bergetar, yang tampaknya memberi pedang Xuan Yuan kekuatan tak terbatas. Namun, setelah naik ke lantai 25, pedang Xuan Yuan tidak dapat lagi menggerakkan kakinya. Pedang Xuan Yuan turun dari tangga langit. Banyak orang menatap pedang Xuan Yuan dengan mata aneh. Wah, aku tidak bisa melihat. Kamu sangat hebat, seru harimau terbang. Pedang Xuan Yuan tidak berbicara. Situasi pedang panjang di belakangnya tadi sangat aneh. Tidak seperti sebelumnya. Dia semakin merasa bahwa pedang panjang itu bukan yang sebelumnya. 5 hari kemudian, semua orang menunggu untuk melihat apakah Ye Chen masih bisa menciptakan keajaiban. Hari ini, Ye Chen membuka matanya. Di hadapan semua orang, dia berdiri. Semua orang menahan napas dan menatap Ye Chen dengan tenang. Seluruh tubuh Ye Chen mengeluarkan kekuatan yang kuat, seperti pegas. Di bawah tekanan yang kuat, Ye Chen tiba-tiba meledak. Dengan bantuan kekuatan ini, Ye Chen tiba-tiba mengangkat kakinya dan langsung melangkah ke anak tangga ke-53. Seluruh lapangan menghirup udara dingin, yang terlalu cepat untuk mengangkat kaki. Ye Chen mengangkat kakinya yang lain dan menginjaknya. Penonton hanya mendengar suara menghirup udara dingin. Selain itu, suasana menjadi sunyi. Haha, ini semua milikku. Harimau Fei Tian tertawa liar dan menyingkirkan semua alat spiritual. Kucing bodoh, apakah kamu sudah membicarakannya? Saluran napas seseorang. Harimau Fei Tian berkata, akui perjudian dan akui kekalahan. Jika Anda tidak sanggup untuk kalah, jangan bermain. Tidak ada yang memaksa Anda. Moralitas perjudian ini terlalu buruk. Saya tidak akan bermain dengan Anda lain kali. Orang-orang yang kehilangan senjata roh tadi semuanya ditutupi dengan garis-garis hitam, dan mereka sangat tertekan. Tanpa alasan apapun, mereka kehilangan 2 alat roh, yang sulit diperoleh. Sepertinya bisa melangkah lebih jauh untuk mencapai batas. Ye Chen berkata pada dirinya sendiri dan mulai bekerja lagi. Apakah dia masih naik? Apakah ini melawan cuaca? Orang-orang yang hadir terkejut dengan momentum Ye Chen. Dao Tian dan yang lainnya juga menghirup udara dingin, yang benar-benar tidak normal. Mereka merasa lemah dan meledak-ledak di depan Ye Chen. Bahkan jika beristirahat selama berhari-hari, tetap tidak dapat mengangkat kaki yang lain, seolah-olah benar-benar berakar, sama sekali tidak dapat diangkat. Tubuh Ye Chen tiba-tiba terangkat, 2 kaki berturut-turut di lantai 54. Benar-benar naik. Adegan ini lebih mengejutkan, semua orang membuka mulut mereka, dan Ye Chen juga basah, sama sekali tidak memiliki kekuatan, pantat di tanah. Mata semua orang tertuju pada Ye Chen, seperti melihat monster. Tangga bahkan tidak dapat dilanjutkan, tetapi Ye Chen, yang tidak terkenal, dapat melanjutkan. Ye Chen menatap Chen Hanlin dan berkata dengan lemah, kulitmu cukup tebal.
Sudah berhari-hari kamu tidak berguling ke bawah. Wajah Chen Hanlin sangat jelek sehingga dia menggertakkan giginya dan berkata, tidakkah kamu berani menerima tantanganku? Maaf, mengapa aku harus menerima tantanganmu? Kau tidak memenuhi syarat untuk menantangku sebelum kau turun. Ye Chen berkata dengan ringan. Tatapan mata Chen Hanlin dengan niat membunuh, ingin mencabik-cabik Ye Chen. Kau benar-benar hebat. Lain kali kau pergi ke kota terpencil, kau harus pergi ke paviliun Zichun. Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Gadis ungu itu menatap Ye Chen dengan tatapan menyihir. Ye Chen berkata dengan senyum tipis, Nona, aku mengerti. Tidakkah kau menganggap kami hebat? Gadis ungu itu masih tersenyum. Ye Chen berkata, aku menyukainya. Jika kau pernah ke sana sekali, kau tidak akan mengatakan itu. Gadis ungu itu tersenyum. Sekelompok rubah genit merayu pria yang lebih berkuasa. Hawk Phoenix mendengus dingin dengan jijik. Wajah gadis ungu itu tidak berubah, dia masih berkata sambil tersenyum, tentu saja, kami tidak dapat dibandingkan dengan wanita tertua di paviliun Tianya. Siapa yang menyebut kami terlahir rendah hati? Jika kau tidak memiliki ayah yang baik, kau hanya dapat melakukan hal-hal kejam ini. Petik 2. Arti kata-kata gadis ungu itu lebih jelas. Wang Feng Huang bersenandung, ada puluhan ribu jalan. Kamu pilih sendiri yang termurah. Siapa yang bisa disalahkan? Kamu tidak perlu melihat kebajikanmu sendiri. Melihat ke arah Phoenix, ini agak keterlaluan. Melihat ke belakang ke satu wajah yang berat, berteriak, Phoenix, kamu mengatakan kurang dari 2 kata. Wajah gadis ungu tidak berubah, dan dia berkata sambil tersenyum, tentu saja, kebajikanku tidak sebaik wanita di paviliun Tianya. Tetapi bagaimana dengan itu? Kamu datang ke sini, dan aku datang ke sini. Apakah kamu akan melawanku di Israel? Melihat ke arah Phoenix, dia berkata dengan dingin. Aku tidak berani. Jika kamu menyakitiku sedikit, paviliun Tianya dapat melewatiku. Gadis ungu tersenyum, kata-katanya penuh dengan ironi. Gadis ungu, mari kita akhiri hari ini. Wang Guiyi mengerutkan kening. Gadis ungu berkata sambil tersenyum, aku harap kamu bisa mengatakan itu, gadis ungu hanya tidak berani mengatakannya lagi. Ketahanan para wanita di paviliun musim semi ungu luar biasa. Penghinaan seperti itu tidak membuat mereka kehilangan akal sehat. Keadaan pikiran seperti itu benar-benar di luar jangkauan orang biasa. Ye Chen berkata dalam hatinya. Ye Chen, kali ini, aku kalah lagi darimu, aku yakin. Xuanwu bersungguh-sungguh. Xuanwu selalu menolak untuk menerima orang lain. Kali ini, dia benar-benar diyakinkan oleh Ye Chen. Dia harus mengagumi Ye Chen. Kakak Ye memiliki kekuatan yang hebat dan mengagumkan. Aku ingin tahu apakah kamu punya waktu untuk mengunjungi paviliun Tianya. Wang Guiyi, undangan yang sopan. Begitu Shen Qianhe mendengar ini, dia langsung mengepalkan tinjunya dan berkata, Kakak Ye, aku menyambutmu untuk bergabung dengan kami di Jubaoshai. Keempat kekuatan di kota terpencil itu semuanya terbuka untuk bisnis. Selama ada orang-orang yang kuat, mereka akan mencoba menarik mereka. Bagaimanapun, hanya ketika ada lebih banyak teman, mereka dapat dengan kuat mendasarkan diri pada kota terpencil. Chen Hanlin melihat Shen Qianhe dan Wang Guiyi semuanya menarik Ye Chen bersama-sama. Tatapannya bahkan lebih dingin, dengan sedikit niat membunuh. Ye Chen melihat niat membunuh di mata Chen Hanlin dan berkata dengan dingin, Tuan Chen, Anda seharusnya berguling sekarang. Apakah Anda memiliki kulit yang tebal? Untuk orang yang ingin bunuh diri, Ye Chen tidak akan memiliki hati yang lembut. Jangan bertindak terlalu jauh. Chen Hanlin sangat marah dan menggertakkan giginya. Saya keterlaluan. Anda sendiri yang menjanjikannya, tetapi saya tidak memaksa Anda. Saya percaya bahwa jika saya tidak melakukannya, Anda tidak akan pernah bersikap sopan seperti saya. Ye Chen memiliki suara yang dingin. Saudara Chen, lantai pertama langit selalu dikenal sebagai sebuah janji. Saya rasa tidak. Shen Qianhe membuka mulutnya, yang membuat orang merasa bahwa dia sedang menyanjung Ye Chen. Namun, selain paviliun Zichun, 3 kekuatan lainnya bertarung secara terbuka dan diam-diam. Oleh karena itu, perkataan Shen Qianhe ini tidak membuat orang merasa penasaran. Jika mereka menyinggung, mereka akan menyinggung. Bagaimanapun, hubungannya tidak baik. Ketika Chen Hanlin mendengar ini, dia menatap Shen Qianhe dengan wajah muram dan berkata, Shen Qianhe, apakah kamu ingin jatuh ke dalam sumur dan menenggelamkan batu?
Aku hanya mengatakan fakta. Shen Qianhe mengangkat bahu. Saudara Shen benar. Karena Tianyi Lou memiliki janji, Saudara Chen, yang harus kamu lakukan adalah tetap melakukannya. Jika tidak, kamu harus mencopot papan tanda janji Tianyi Lou. Wang Guiyi juga berkata, aku tahu kamu sudah lama menatap tanda janjiku di lantai pertama. Sungguh mimpi bagimu untuk menginginkan tanda ini. Chen Hanlin bersenandung dingin. Shen Qianhe berkata sambil tersenyum, tanda ini tidak lagi berharga. Aku tidak akan mengambilnya jika aku memberikannya kepadaku. Kamu banyak bicara. Apakah kamu akan turun sendiri, atau aku akan membantumu? Ye Chen berdiri dan kehilangan kesabarannya. Berani sekali kau, kata Chen Hanlin dengan marah. Ye Chen mencibir, aku tidak berani melakukan apa-apa. Setelah itu, Ye Chen langsung mengambil gambar. Chen Hanlin sangat marah dan cepat-cepat menghindar. Namun, dia melihat bahwa Ye Chen sudah bergegas turun dan meninju. Bang! Chen Hanlin langsung terlempar keluar dan berguling menuruni tangga. Mengapa Chen Hanlin, pemilik muda gedung Tianyi, berkelahi dengan orang itu? Dan berguling turun. Apa yang terjadi? Orang-orang di bawah tangga bingung. Pedang Suanyuan dan Harimau Feitian tercengang. Sayang sekali, wajah Chen Hanlin bengkak. Tuan gedung kecil, beberapa orang yang datang bersama-sama di lantai pertama hari itu terkejut dan segera maju untuk membujuk Chen Hanlin. Keluar dari sini, Chen Hanlin sangat marah. Dia bangkit dan meraung pada Ye Chen, turunlah padaku. Aku akan membunuhmu. Ye Chen berjalan menuruni tangga, dan dalam sekejap mata, dia mendatangi Chen Hanlin, aku akan memberimu kesempatan. Pergilah ke neraka. Chen Hanlin meraung, mengeluarkan napas teror, membunuh Ye Chen, matanya berputar-putar, dan bersumpah untuk tidak membunuh Ye Chen. Ye Chen langsung meniup tinjunya, dan kekuatannya yang dahsyat keluar. Dia bertabrakan dengan Chen Hanlin, dan Chen Hanlin terbang keluar. Rentan, Ye Chen meremehkan cara dengungan dingin. Puff, mata Chen Hanlin berlumuran darah. Sebagai pemilik lantai pertama di langit, dia juga Tianjiao dari wilayah utara. Kapan dia menderita kerugian seperti itu, sungguh memalukan. Ayo, bunuh dia, Chen Hanlin meraung. Di lantai pertama hari itu, beberapa biarawan segera bergegas. Pedang naga hijau Ye Chen keluar dari tubuhnya dan memotongnya dengan pedangnya. Dengan satu pedang, dia memotong seorang pria, dan darah jatuh. Sungguh mengejutkan untuk dilihat, wajah ketiga biksu yang tersisa berubah drastis, dan mereka tidak berani bergerak maju. Ye Chen berjalan ke arah Chen Hanlin dengan langkah yang kuat. Wajah Chen Hanlin berubah drastis, dan dia merasakan semacam ketakutan yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Dia dapat melihat dari mata Ye Chen bahwa niat membunuh yang dingin dapat membunuhnya. Aku tidak akan membunuhmu hari ini, tetapi lain kali kamu tidak akan seberuntung itu. Ye Chen memotong salah satu lengan Chen Hanlin di hadapan semua orang. Ah! Chen Hanlin meraung kesakitan dan ekspresinya berubah. Semua orang menarik napas ketika mereka melihat pemandangan ini. Ini adalah pemilik gedung kecil di lantai pertama kota gurun. Dia bahkan meninggalkan lengannya. Mengapa orang ini begitu berani? Beberapa orang terkejut. Bai Yu dan Dao Tian semuanya terkejut. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka tidak dapat melakukannya dengan mudah. Jika tidak akan baik bagi siapapun jika mereka memicu serangan langsung dari dua kekuatan utama. Ye Chen menyingkirkan pedang naga hijau dan meninggalkan tangga di hadapan semua orang. Pedang Suanyuan dan Harimau Feitian bergegas menyusul, mereka semua melihat Ye Chen pergi, dan ketika Ye Chen menghilang, mereka menggoreng panci. Orang ini sangat tegas, Xuan Wu berkata sambil tersenyum. Itulah yang harus kita lakukan untuk mengolah Tao, tanpa batasan apapun. Bai Yu melihat ke arah Ye Chen pergi. Tao Tiandao, jika dia tidak memiliki latar belakang yang dalam, maka Tianyi Lou tidak akan pernah menyerah. Saudara Ye, jika kamu menyingkirkan Chen Hanlin, lantai pertama hari ini tidak akan berhenti. Pedang Suanyuan berkata. Ye Chen berkata sambil tersenyum, bahkan jika aku tidak menyingkirkannya, apakah dia akan menyerah di masa depan? Itu hanya pelajaran yang harus kita buang dan tidak sia-siakan. Bagaimana dengan kita sekarang? Pedang Suanyuan bertanya dengan senyum pahit. Keluar dari sini, kata Ye Chen. Menurut situasi saat ini, meninggalkan tempat ini adalah pilihan terbaik, karena mereka tidak bisa takut pada siapapun di sini.
Namun, begitu mereka meninggalkan tempat pengujian, mereka akan terlalu pasif ketika alam mereka dipulihkan. Pedang Xuanyuan mengangguk, lalu mereka menuju pintu keluar. Di luar makam kuno, masih ada orang-orang yang menunggu. Namun, kekuatan susunan pembunuh belum berkurang. Mereka yang tidak masuk sebelumnya masih tidak dapat masuk. Mereka hanya berkorban dengan sia-sia. Seseorang keluar. Pada saat ini, susunan pembunuh bergetar dan seseorang berseru. Sebuah kuil kuno bergegas keluar dari susunan pembunuh. Ketika orang-orang yang menunggu di tempat kejadian melihat aula kuno, mereka segera ingat bahwa seseorang telah masuk dengan aula kuno. Ada kilatan cahaya di mata mereka. Banyak mata menatap aula kuno, seseorang langsung bergegas melewatinya, sebuah tamparan menuju aula kuno di masa lalu. Mencari kematian. Kutukan Flying Tiger, dari aula kuno keluar sebuah cakar untuk meraih masa lalu. Bang! Pria yang baru saja menembak lengannya patah dan terbang keluar. Ketika kita menggertak, bukan. Flying Tiger bergegas keluar dari aula kuno dan berteriak dengan suara dingin. Ye Chen dan pedang Xuanyuan berjalan keluar dari aula kuno, dan napas mereka meningkat dengan cepat dari tingkat Yuan Yingjing. Pedang Xuanyuan dipromosikan ke tingkat kedua dari keadaan Yuan Ying, dan Ye Chen dipromosikan ke tingkat ketiga dari keadaan Yuan Ying. Momentumnya luar biasa, yang mengejutkan banyak orang yang hadir. Wajah orang yang baru saja menembak banyak berubah dan berlari dengan bingung. Untungnya, kalian semua tidak ingin bergerak sendiri. Ayo pergi. Ye Chen tidak tinggal dan langsung pergi. Segera setelah Ye Chen dan pedang Xuanyuan pergi, banyak orang keluar dari susunan pembunuhan, dan hampir semua orang yang masuk keluar satu demi satu. Ye Chen, aku tidak akan membunuhmu. Aku tidak akan menjadi manusia. Chen Hanlin ditahan dan meraung. Mereka yang tidak tahu situasinya melihat bahwa Chen Hanlin dalam kekacauan seperti itu. Mereka juga terkejut. Pemilik gedung kecil di lantai pertama hari itu bahkan kehilangan lengannya. Orang-orang dari beberapa pasukan besar saling meninggalkan, dan seluruh makam menjadi sunyi lagi. 3 hari kemudian, Ye Chen dan pedang Xuanyuan tiba di sebuah kota bernama Kota Yunzu. Begitu mereka tiba di kota itu, mereka melihat perintah pencarian, yang dikeluarkan dari kota yang sepi itu. Lantai pertama surga sebenarnya mengirimkan perintah pencarian ke sini. Itu benar-benar kekuatan yang menutupi langit. Pedang Xuanyuan melihat kata-kata dan potret pada pemberitahuan pencarian dan berkata sambil tersenyum. Ye Chen melihatnya, tidak memperhatikan, pergi ke sebuah restoran. Saudara Ye, pemberitahuan pencarian ada di mana-mana. Ada beberapa masalah. Pedang Xuanyuan berkata, sebaiknya kita berhati-hati. Orang-orang kuat di lantai pertama langit bukanlah lampu hemat bahan bakar. Jangan sampai mereka tertangkap. Ye Chen mengangguk dan menyesap anggur. Kemudian dia mendengar seorang biksu di meja terdekat berkata, baru-baru ini, saya mendengar bahwa harta karun telah muncul di Laut Utara, dan banyak orang telah pergi mencari harta karun. Ya, konon katanya itu adalah alat roh dengan gangguan pedang, dan itu adalah alat roh yang lengkap, dengan kekuatan yang mengerikan. Konon di Pulau Beihai, dulunya itu adalah gerbang leluhur kuno, tetapi menghilang entah kenapa, tetapi meninggalkan beberapa harta karun. Jika beruntung, Anda bisa mendapatkannya. Sebelumnya, seseorang mendapat pil, dan setelah meminumnya, Anda akan naik ke 3 tingkat. Ketika Fei Tian Tiger mendengar ini, telinganya tiba-tiba berdiri dan berkata dengan penuh semangat, ayo pergi ke Laut Utara untuk mencari harta karun. Dalam situasi kita saat ini, pergi ke Laut Utara seharusnya menjadi rencana terbaik. Pedang Xuanyuan juga berpikir itu masuk akal. Ye Chen berkata sambil tersenyum, kalau begitu pergilah ke Beihai. Kemudian, Ye Chen dan pedang Xuanyuan makan sesuatu dan meninggalkan kota Yunzu menuju Beihai. Setelah 2 hari, mereka tiba di Laut Utara. Di sekitar Beihai, para biksu terbang sebentar-sebentar, semuanya pergi ke pulau terpencil Beihai untuk berburu harta karun. Terakhir kali di Laut Cina Timur, orang-orang dari Istana Naga Beihai tampaknya telah meninggal dunia. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan Istana Naga Beihai. Ye Chen melihat terowongan Beihai. Dalam perang seperti itu, Istana Naga Laut Cina Timur pasti terpukul keras, dan Istana Naga Laut Utara seharusnya tidak terlalu menderita. Kata jiwa tua itu. Dikatakan bahwa ketika daftar dewa diadakan di wilayah timur terakhir kali,
banyak orang dari Istana Naga Beihai pergi ke sana, tetapi hanya sedikit yang kembali. Selain itu, dikatakan bahwa semua orang dari Istana Naga Donghai telah pindah ke Beihai. Tidak mudah bagimu untuk memasuki Istana Beihai jika kau ingin masuk ke Beihai. Dulu, setiap kali aku memasuki Laut Beihai, banyak orang mati di tangan Istana Naga Beihai. Orang lain tahu masalah ini dengan baik. Beberapa biksu datang ke Laut Utara. Setelah beberapa patah kata berdiskusi, mereka menuju ke pulau terpencil di Laut Utara. Istana Naga Laut Cina Timur hancur. Harimau terbang juga berbeda. Aneh sekali tidak menghancurkan begitu banyak orang yang bertarung. Ye Chen berkata dengan ringan. Pedang Suanyuan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu menyaksikan kelahiran daftar Dewa Wilayah Timur terakhir kali? Aku tidak tahu siapa yang mendapatkan daftar dewa, tetapi aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bahwa seluruh Laut Cina Timur akan menguap hingga kering karena pertikaian orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari semua ras utama. Kata Ye Chen. Sayangnya, kita memiliki kesempatan untuk melihatnya. Seru pedang Suanyuan. Ye Chen tersenyum dan bersiap untuk pergi ke pulau terpencil di Laut Utara. Pada saat ini, sebuah tubuh besar muncul di hadapan Ye Chen. Ye Chen. Xuanwu tertawa dan mendatangi Ye Chen. Saudara Xuanwu juga datang untuk mencari harta karun di Laut Utara. Ye Chen berkata dengan ringan. Xuanwu melihat ke arah Ye Chen dan menemukan bahwa wilayah kekuasaan Ye Chen adalah hanya tingkat ketiga dari ranah Yuanying, yang membuatnya sangat berbeda. Mengapa kamu berada di lantai 3 ranah Yuanying? Ye Chen tidak bisa berkata apa-apa. Gereja Yuanying dapat mengalahkanmu di lantai 3 dan menaiki tangga ke-54, itu sudah cukup. Flying Tiger mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Xuanwu tersenyum getir, yang merupakan fakta yang tak terbantahkan, dan berkata, aku dikalahkan oleh Yuanying level 3. Namun, sekarang tampaknya aku tidak puas. Jika kau berada di luar, kau mungkin tidak dapat mengalahkanku. Petik 2. Jika kau bersaing untuk mendapatkan kekuasaan, sulit untuk mengatakannya. Ye Chen menatap jalan Xuanwu dengan percaya diri. Xuanwu menatap Ye Chen, dan mereka saling memandang. Setelah waktu yang lama, Xuanwu tertawa dan berkata, tidak peduli apa, semakin menarik untuk memiliki lawan sepertimu. Dalam kalimat itu, aku akan menantangmu lagi, dan aku akan mengalahkanmu. Aku akan menunggu. Ye Chen masih kalimat itu. Ayo pergi ke pulau terpencil di Laut Utara. Xuanwu berkata sambil tersenyum. Ye Chen mengangguk, dan ketiganya pergi bersama dan terbang di atas Laut Utara. Pulau itu berada jauh di Laut Utara. Dikatakan bahwa dulunya ada gerbang leluhur misterius di sana, tetapi menghilang. Kemudian, sebuah harta karun lahir dari pulau itu, yang mengejutkan banyak orang. Baru pada saat itulah pulau itu ditemukan. Sejak saat itu, banyak orang pergi ke pulau itu untuk mencari pengalaman harta karun, tetapi hanya sedikit orang yang dapat menemukan harta karun itu, dan mereka yang dapat kembali hidup-hidup tidak mengambilnya, dan mereka tidak akan pernah kembali. Oleh karena itu, banyak orang menduga bahwa itu adalah Istana Naga di Beihai. Namun, tidak ada bukti, dan kita tidak dapat melakukannya sesuka hati. Bagaimanapun, Istana Naga di Laut Utara tidaklah kecil. Raja Naga dari 4 lautan di Tenggara dan Barat Laut juga merupakan kekuatan yang kuat. Belum lama ini, dilaporkan bahwa beberapa harta karun lahir, dan beberapa orang mendapatkannya. Oleh karena itu, ini menyebabkan gelombang biksu di wilayah utara berbondong-bondong ke pulau-pulau terpencil untuk mencari harta karun. Setelah sekitar 3 jam, pedang Ye Chen, Xuanwu, dan Suanyuan terbang di atas Laut Utara yang luas dan tiba di sebuah pulau besar. Melihat ke bawah dari kejauhan, pulau itu seperti binatang buas raksasa yang merangkak di laut. Di laut yang luas, itu adalah daratan yang sangat besar, yang terlalu besar. Ada beberapa orang yang terbang di atas pulau itu, dan kekuatan mereka tidak rendah. Mereka semua berada di atas Yuanyingjing. Berjalan di pulau itu, ini adalah hutan, rimbun, seolah-olah hutan purba, yang sangat sunyi, tampak agak aneh. Ada banyak monster kuat di pulau ini, juga beberapa hewan purba. Kamu harus berhati-hati saat sedang terburu-buru. Xuanwu memperingatkan. Aku adalah binatang dewa. Semua jenis hewan dan monster aneh akan merangkak di depanku dan mengguncang. Harimau Feitian tidak malu.
Pedang Xuan Yuan tidak memiliki cara yang baik, kamu akan mati jika tidak menyombongkan diri. Raungan. Tiba-tiba, raungan rendah datang. Meskipun sosok itu tidak besar, itu membuat orang gemetar di hati. Secara naluriah, itu adalah monster yang menakutkan dan tidak dapat diprovokasi. Mata Xuan Wu tenggelam, juga menjadi berwibawa, berkata, cepat pergi dari sini. Ketiga pria itu segera bergerak maju dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun, pada saat ini, sebuah cakar besar melesat, menghalangi langit dan menghancurkan banyak pohon dalam sekejap. Orang macam apa ini? Mengapa begitu besar? Harimau Feitian menyeringai. Bang! Cakar ini menepuk tanah, langsung melesat keluar dari lubang besar. Ketiga orang Ye Chen dengan jelas melihat bahwa itu adalah cakar yang ditutupi lumut hijau, yang tampaknya sudah lama tidak digerakkan. Bang! Setelah itu, deretan pohon terus-menerus tumbang, tubuh besar langsung mendorongnya melintasi tempat yang hancur. Aku menyeka, kura-kura sebesar itu. Harimau terbang itu terhuyung-huyung ketakutan. Kura-kura itu memiliki napas yang kuat. Setidaknya itu keluar dari tubuhnya. Tidak mudah untuk dihadapi. Ayo cepat pergi. Xuan Wu ketakutan. Dia secara naluriah merasa bahwa kura-kura itu tidak bisa menghadapinya. Bahkan Xuan Wu mengatakannya, tetapi Ye Chen tidak banyak bicara tentang itu. Dia mempercepat langkahnya dan meninggalkan hutan. Aku bilang orang besar, Xuan Wu adalah kura-kura, kura-kura adalah Xuan Wu, kalian adalah keluarga, bagaimana kalian masih bisa menyerangmu? Harimau Feitian bercanda sambil berlari. Xuan Wu langsung menamparnya ke kipas dan terbang keluar, berkata, Xuan Wu adalah Xuan Wu, kura-kura adalah kura-kura, Xuan Wu adalah tempat kura-kura dapat dibandingkan. Harimau Feitian memamerkan giginya dan menyeringai, menurutku, tidak ada bedanya. Itu semua Wangba. Kura-kura besar itu merangkak, kecepatannya tidak terlihat cepat, tetapi penampilannya yang ganas membuat orang merasakan tekanan yang sangat besar. Mengapa kura-kura mengejar kita? Pedang Xuan Yuan ragu-ragu. Siapa yang tahu apa yang ingin dilakukan kura-kura? Harimau terbang itu bersenandung. Mengaum. Pada saat ini, sebuah auman datang. Seekor ular piton besar terangkat untuk mencuri, mengaum, kura-kura mati, beraninya kau. Kura-kura itu tidak berbicara, dia melompat ke ular piton dengan satu kaki. Ular piton itu membuka mulutnya dan memuntahkan api, yang membakar hutan. Kedua binatang buas itu bertarung dengan sengit di hutan. Ternyata kura-kura itu berlari ke ular piton. Pedang Xuan Yuan ragu-ragu, berkata, bagaimana kura-kura ini menyerang ular piton tanpa alasan. Ular piton itu sedang berovulasi. Kura-kura melihat waktu yang tepat dan menjadikan ular piton itu sebagai mangsanya. Kata Xuan Wu. Ayo curi telur ular. Harimau terbang menjilati lidahnya. Ye Chen langsung menamparnya, dan berkata, kau tahu makan sepanjang hari. Apakah kamu seekor babi? Biarkan saja mereka saling membunuh. Xuan Wu berkata dan meninggalkan hutan. Meninggalkan hutan, beberapa orang Ye Chen tiba di daerah yang luas, di mana ada beberapa reruntuhan, adalah batu-batu besar yang dibangun dari rumah didorong hingga menjadi tumpukan puing. Bagaimana arsitektur pada masa ini? Apakah semuanya dibangun dari batu? Apakah itu terlalu tua? Flying Tiger mendarat di sebuah batu besar, yang penuh dengan perubahan zaman. Itu seharusnya bangunan kuno. Lihatlah skala bangunan-bangunan ini, seperti suku-suku. Kata Xuan Wu. Pada zaman dahulu, banyak tempat yang hidup dengan cara suku-suku, jadi kemunculan bangunan-bangunan seperti ini di sini pasti mengingatkan orang-orang akan hal ini. Ye Chen mencari beberapa petunjuk terkait di bangunan-bangunan ini. Ini adalah prasasti batu, Kendo Xuan Yuan. Ye Chen mendatangi prasasti batu itu. Karakter-karakter pada prasasti batu itu kabur dan hampir tidak dapat dilihat dengan jelas. Ye Chen hanya dapat melihat beberapa karakter yang tersebar dari tulisan tangan ini, tetapi itu tidak terlalu penting. Sepertinya sengaja dihancurkan. Xuan Wu menatap prasasti batu itu dengan sedikit gerakan di matanya. Disengaja dihancurkan. Pedang Xuan Yuan ragu-ragu, mengapa menghancurkan? Tidakkah kamu ingin memberitahu orang-orang? Ye Chen menatap prasasti batu itu dan berkata, alangkah baiknya jika orang-orang yang menghancurkan kata-kata ini langsung menghancurkan prasasti batu itu. Mengapa mereka menghancurkan karakter-karakter itu sendiri? Bukankah ada 300 tael perak di sini? Petik 2.
Harimau terbang mengelilingi lempengan batu itu, tiba-tiba bergegas maju, berkata, ini pasti permata. Kau ingin tergila-gila pada harta karun. Pedang Xuan Yuan menatap harimau terbang putih dengan satu mata. Xuan Wu berkata, tidak diketahui. Mungkin lempengan batu itu memiliki arti khusus bagi suku ini. Oleh karena itu, ia hanya menghancurkan kata-kata di atas, tetapi bukan lempengan batu itu. Ye Chen melihat sekeliling. Lempengan batu itu hancur. Pasti ada rahasia yang disembunyikan. Apa rahasianya? Tentang suku ini, atau apa lagi? Tidak ada gunanya membuang-buang waktu di sini, harta karun. Harimau terbang menemukan lempengan batu itu bukan harta karun, segera kehilangan kesabaran. Ye Chen terus mencari beberapa petunjuk di antara bangunan-bangunan ini. Pasti ada beberapa petunjuk di antara reruntuhan ini, dan tidak ada yang bisa tertinggal. Ada mural di sini, meskipun rusak, masih terlihat jelas. Ye Chen tiba-tiba menemukan sesuatu. Pedang Xuan Yuan dan Xuan Wu semuanya menyatu. Mural yang ditemukan Ye Chen berada di atas batu besar. Ukiran batu di atasnya sangat sederhana. Semuanya adalah goresan sederhana. Namun, kita masih dapat melihat beberapa isinya dengan jelas. Sepertinya catatan di atas adalah perubahan. Ada pertempuran di sini, jadi semua orang di sini pergi. Ye Chen dengan kasar melihat beberapa isinya. Awalnya, penduduk aborigin ini sangat kuat. Suatu hari, sekelompok orang membunuh mereka, dan perang besar pun pecah. Perang itu berdarah dan orang-orang di sini terpaksa meninggalkan pulau itu. Pedang Xuan Yuan dengan hati-hati mengamati ukiran batu di batu besar dan menafsirkannya. Yang kupedulikan adalah mengapa perang itu pecah. Melihat ukiran batu itu, Ye Chen berkata, karena rasa terima kasih dan dendam. Alasannya tidak dapat dilihat dari ukiran batu ini. Mungkin akan ada beberapa petunjuk yang relevan. Xuan Wu merenung. Mereka bertiga meninggalkan daerah itu dan tiba di reruntuhan kastil kuno yang terbuat dari batu-batu besar. Meskipun beberapa tempat runtuh, itu tampak seperti puncak gunung. Ada banyak orang berkeliaran di sini, mencari beberapa harta karun di sini. Ye Chen, Xuan Wu dan pedang Xuan Yuan semuanya memasuki kastil, yang sangat besar, tidak ada yang dibiarkan kosong. Ye Chen dan istrinya mencari beberapa petunjuk di kastil. Mereka sangat tertarik pada orang-orang yang tinggal di sini sebelumnya, dan memiliki keinginan untuk mencari tahu. Namun, tak lama setelah mereka memasuki kastil, tanah tiba-tiba berguncang dan kastil itu tampak runtuh. Ada harta karun. Seseorang berseru dan segera bergegas keluar dari istana. Ye Chen, pedang Xuan Yuan, dan Xuan Wu semuanya bergegas keluar dengan cepat. Setelah berjalan keluar dari istana, mereka melihat seberkas sinar matahari terbit ke langit dari jauh, membentang ke langit selama 9 hari. Apakah ada harta karun? Ye Chen ragu bahwa keberuntungan tidak akan begitu baik, baru saja datang untuk menemui harta karun itu. Ada apa? Cepatlah ke sana. Fei Tian Tiger sangat bersemangat dan bergegas menuju Xia Guang. Ketiga Ye Chen juga terbang melewatinya. Di dekat Xia Guang itu, telah berkumpul sejumlah besar sosok manusia, mata semua orang tertuju pada Xia Guang, menantikan harta karun itu. Banyak orang telah datang ke tiga sekte Xiuzhen dan pasukan kota yang sepi. Pedang Xuan Yuan sekilas, melihat banyak wajah yang dikenalnya, yang sebagian besar telah terlihat di makam kuno. Kamu. Pada saat ini, sebuah suara penuh amarah datang. Ye Chen dan Xuan Yuan Jian melihat bahwa bukan orang lain yang berbicara. Itu adalah Tu Tianwu yang dipukuli 2 kali oleh Ye Chen dan Xuan Yuan Jian. Hanya musuh yang memiliki jalan sempit. Wajah pedang Xuan Yuan berubah. Ketika Tu Tianwu melihat bahwa ranah pedang Ye Chen dan Xuan Yuan hanya memiliki 3 dan 2 lapisan ranah Yuanying, amarahnya menjadi lebih kuat dan dia merasakan rasa malu di dalam hatinya. Di makam kuno, bahkan jika kamu lebih kuat, tetapi di luar, tidak ada penindasan batas. Hari ini kamu akan mati. Tu Tianwu sangat marah. Dia telah menahan geng ini untuk waktu yang lama. Apa yang terjadi? Xuan Wu menatap Ye Chen dengan curiga. Ye Chen berkata sambil tersenyum, ada sedikit rasa terima kasih dan dendam. Tu Tianwu adalah tingkat ke-7 dari negara Yuanying, yang 4 tingkat lebih tinggi darimu. Apakah kau ingin aku membantumu memecahkan masalah ini? Kata Xuan Wu. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, tanganmu, itu adalah rasa terima kasih dan dendam Tian Xuanzong dan Dao Yizong,
atau aku akan datang sendiri. Xuanwu menatap Ye Chen dan berkata, kau yakin? Tentu, Ye Chen sangat yakin bahwa bahkan jika dia lebih tinggi dari 4 tingkat, dia harus menyelesaikannya sendiri. Meskipun Xuanwu dapat membantunya memecahkan masalah saat ini, Xuanwu dan Dao Zong akan memiliki dendam. Selain itu, bahkan jika Xuanwu membantunya kali ini, tidak ada orang lain yang akan membantunya lain kali. Kau ingin melawanku? Tu Tianwu menatap Ye Chen dengan mencibir. Ye Chen berkata, hanya jika kau dikalahkan oleh tanganmu sendiri, masalah ini dapat diselesaikan. Konyol, tidak ada penindasan batas di luar. Aku melihat bagaimana kau dapat bersaing denganku. Nafas Tu Tianwu meletus, dan kekuatan spiritual yang kuat melonjak dan luas. Tu Tianwu mencibir dan mengepalkan tinjunya. Kekuatan yang kuat menyapu, yang sangat mengerikan. Kekuatan 7 lapisan Yuan Yingjing muncul, dan dia ingin menghancurkan Ye Chen. Nafas Ye Chen melonjak di sekujur tubuhnya. Menghadapi 7 tingkat keadaan Yuan Ying, Ye Chen harus melakukan yang terbaik. Bayi baru lahirnya bersinar, dan rune berkedip di tubuhnya. Nafas yang kuat keluar dari mereka yang bersedia melakukannya. Ye Chen mengayunkan kedua tinjunya, dan kekuatan spiritual di belakangnya seluas lautan. Dengan satu pukulan, dia sangat mendominasi, dan dia bertabrakan dengan Tu Tianwu dengan keras. Ledakan, ruang bergetar, seluruh tubuh Ye Chen bersinar, dan kekuatannya mencapai ekstrim. Pada saat tabrakan, seluruh orang mundur. Mata Tu Tianwu tenggelam. Dia terkejut dengan pukulan tadi. Kekuatan Ye Chen terlalu mengerikan, jauh melampaui level umum Yuan Ying. Tu Tianwu meraung, dan kekuatan kekerasan turun. Dia merasakan tekanan besar, namun, matanya tegas, dan tidak ada jejak rasa takut. Tangannya terbuka dan tertutup, dan kekuatan yang kuat pecah. Dia bertabrakan dengan Tu Tianwu. Ye Chen menghabiskan banyak kekuatan spiritual untuk setiap serangan. Cairan supernatural terus-menerus diserap oleh Ye Chen dan berubah menjadi aliran kekuatan spiritual yang berkelanjutan, yang mendukung serangan kuat Ye Chen. Ye Chen menyentuh Zhao Xiong di area terlarang, dan kekuatannya meningkat secara dramatis. Kekuatan spiritual yang luas di belakangnya menakutkan. Meskipun dia ditekan oleh Tu Tianwu masih tidak bisa mengalahkan Ye Chen. Wajah Tu Tianwu menjadi semakin jelek. Dia tidak dapat mengalahkan level ketiga Yuan Yingjing, sungguh memalukan. Dia mulai minum, dan serangannya menjadi semakin mengerikan. Kekuatan mengerikan itu tiba-tiba ditekan, dan Ye Chen terlempar keluar. Masih terlalu banyak perbedaan. Ye Chen tidak berdaya, namun, dia memiliki baju besi dan pertahanannya sendiri. Di bawah pertahanan ganda, serangan Tu Tianwu tidak dapat membuatnya terluka parah. Tu Tianwu menyerang lagi, dan dengan satu tangan, kekuatannya sangat menakjubkan. Itu seperti gunung besar yang runtuh, dan tanah benar-benar retak oleh momentum ini. Dewa itu seperti Tiangong. Ye Chen meraung. Di bawah berkah dari area terlarang, gajah dewa meraung dan bergegas, membuat seluruh ruang bergetar. Ledakan. Dua kekuatan besar bertabrakan, dan Ye Chen terbang mundur. Tu Tianwu Leng minum dan mengejarnya. Dia melancarkan serangan, penuh dengan kekuatan penghancur. Mata Ye Chen bergerak, kekuatan jiwa untuk membunuh, terbang keluar dari pedang, langsung menebas Tu Tianwu. Pedang jiwa datang terlalu tiba-tiba, dan kecepatannya sangat cepat. Serangan seperti itu tidak dapat dilawan oleh kekuatan fisik, dan langsung menembus alis Tu Tianwu. Tu Tianwu dengan cepat mundur secara naluriah, dan kekuatan yang kuat keluar dari tubuhnya untuk membelanya. Ye Chen memanfaatkan kesempatan itu dan berteriak, Tianlong Babu. Dengan 3 telapak tangan dan 4 kepalan tangan di satu kaki, seluruh tubuh Tu Tianwu terbang keluar. Ah! Tu Tianwu meraung dengan darah di matanya. Dia terluka oleh Ye Chen. Ini sangat memalukan. Ye Chen menginjak naga awan untuk mengejutkan langkah merah. Seluruh orang itu bergerak cepat, dan cahaya pedang melonjak di sekujur tubuhnya, menunjukkan ujung yang tajam. Dalam sekejap, seluruh orang itu menggabungkan pedang dan membunuh Tu Tianwu. Aku akan membunuhmu. Pedang itu sangat marah sehingga dia mengayunkan pedangnya ke langit. Ye Chen seperti pedang, sangat tajam, menembus segalanya, menebas ke arah Tu Tianwu. Ledakan. Tu Tianwu mengeluarkan napas yang kuat, kedua kekuatan itu bertabrakan, cemerlang, bila pedang itu merajalela, tubuh Ye Chen terlempar keluar,
memuntahkan seteguk darah. Tu Tianwu tampak acak-acakan dan tampak sedikit malu. Dia menatap Ye Chen dengan muram dan meraung, "Kamu bisa memaksaku sampai ke titik ini. Sekarang kamu sudah mati, kamu harus bangga." Momentum Tu Tianwu terus menanjak. Tampaknya dia tidak mengerahkan seluruh kekuatannya sekarang. Cukup, Xuanwu berdiri saat ini. Dia bisa melihat bahwa jika dia terus bertarung, Ye Chen pasti akan mati. Tu Tianwu tertegun sejenak, menatap Xuanwu dan berkata, "Xuanwu, apa maksudmu? Itulah akhir dari masalah ini. Sekarang kamu telah menyakitinya, dan kamu telah membeli dan menjualnya. Jika dia membunuhmu sebelumnya, apakah kamu masih akan hidup?" Xuanwu juga mempelajari beberapa situasi, berkata dengan ringan. "Mereka sangat hina, mereka berani menyerang dan merampokku. Aku tidak bisa membiarkan mereka pergi seperti ini." Tu Tianwu menolak untuk menyerah. Wajahnya muram. "Jika kau ingin melakukannya lagi, aku tidak akan menerimanya." Tubuh besar Xuanwu berdiri dan menatap Tu Tianwu. Tubuhnya memancarkan aura, yang membuat Tu Tianwu merasakan tekanan. Tentu saja, Tu Tianwu tahu bahwa Xuanwu pasti akan menderita jika Xuanwu bergerak. "Aku tidak akan menyerah seperti itu." Tu Tianwu mendengus dingin dan berbalik dengan marah. Xuanwu tidak peduli, menatap Ye Chen dan berkata, "Bagaimana kabarmu?" "Aku tidak bisa mati," kata Ye Chen sambil tersenyum tipis. "Aku berharap aku tidak bisa mati. Jika kau mati, aku tidak akan memiliki lawan seperti itu." Xuanwu berkata dengan ringan. Ledakan. Pada saat ini, ada suara getaran, dan seluruh pulau tampaknya akan retak. Ada retakan besar di tempat sinar matahari terbit. Di dalam celah-celah, sinarnya menyilaukan, dan mustahil untuk melihat situasi di dalamnya. Begitu banyak kebisingan. Harta macam apa ini? Harimau terbang ini membelalakkan matanya. Keajaiban telah lahir lebih dulu. Jika kita datang sedikit lebih lambat, kita akan menjadi yang pertama tiba oleh Teran. Pada saat ini, beberapa sosok datang ke Xia Guang. Orang-orang ini mengenakan jubah, seolah takut terlihat. "Apa sekarang? Ada begitu banyak Teran di sini. Keajaiban tidak boleh diizinkan masuk. Ini adalah tanah leluhur kita. Orang yang rendah hati tidak boleh dinodai." Petik 2. Beritahu yang terkuat di klan untuk datang secepatnya. Suara beberapa orang berjubah dingin. Seseorang langsung menghancurkan batu giok ungu dan menyebarkan pesan itu. Ye Chen melirik mereka, dan secara tidak sengaja melihat orang-orang ini. Matanya sedikit tenggelam dan merasakan napas yang familiar, yang membuatnya merasa aneh. Kemudian, retakan itu melebar lagi, mengeluarkan cahaya ungu dari dalam, seperti kembang api yang indah, mekar di langit. Cahaya ungu. Ye Chen terkejut. Cahaya itu tampaknya mirip dengan cahaya di Gunung Suci. Sekarang Ye Chen, setiap kali dia melihat cahaya ungu, benda-benda ungu, akan berasosiasi dengan suatu ras. Protoss. Cahaya ungu itu sangat indah, seakan-akan menutupi seluruh pulau. Kabut ungu yang menyilaukan membuat orang tidak dapat melihat situasi di dalam celah itu. Bagaimana perasaanku bisa begitu mirip dengan situasi di Sensan? Harimau terbang itu juga merasakan hal yang sama. Pedang Xuan Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata, "Ya, kurasa begitu. Tidak akan ada hubungan yang hebat dengan Protoss di sini. Dari prasasti batu yang terlihat sebelumnya, penduduk di sini sangat kuat, tetapi mereka diusir oleh sejumlah besar orang kuat. Benarkah orang-orang yang tinggal di sini adalah Protoss?" Xuanwu juga sedikit ketakutan. Jika memang begitu, dilihat dari waktu, kemungkinan besar itu adalah tanah leluhur Protoss. Hati Ye Chen semakin terkejut. Apakah Protoss tinggal di pulau ini pada zaman dahulu? Ledakan. Cahaya ungu semakin menyilaukan, sangat menyilaukan, sepertinya ada sesuatu yang keluar dari cahaya ungu itu. Mereka semua penuh dengan harapan, dan mata mereka bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Keajaiban akan segera muncul. Kapan orang-orang kuat dari klan kita akan tiba? Di antara orang-orang berjubah, orang pertama berbicara dengan dingin. "Seharusnya segera," kata si penjubah, yang baru saja mengirim pesan. "Kepala manusia bermantel, kita tidak boleh membiarkan orang-orang yang rendah hati ini masuk ke dalam keajaiban, ini adalah penodaan leluhurku." Ledakan. Suara keras datang, dan seluruh tanah tampak meledak, dan cahaya ungu menyembur keluar.
Semua orang tidak bisa membuka mata mereka dan hanya bisa menggunakan tangan mereka untuk melawan ke belakang. Apakah harta karun itu lahir? Beberapa orang terkejut, tetapi juga sangat gembira. Itu tidak akan sama seperti terakhir kali, kan? Harimau Feitian masih memimpikannya sebuah mimpi. Terakhir kali, dia menderita kerugian. Kali ini, dia siap menunggu seekor kelinci. Keajaiban. Haha, pada saat ini, tawa besar datang, dan beberapa sosok muncul dari langit yang jauh. Masing-masing dari mereka penuh dengan napas yang sangat kuat, yang pastinya di atas keadaan di luar tubuh. Semua orang melihat ke samping. Ada beberapa orang dengan rambut ungu dan pupil ungu. Kecemerlangan ilahi ada di mata ungu, yang mengejutkan orang-orang. Protos. Banyak orang terkejut. Mengapa Protos datang? Benar saja, ia memiliki hubungan yang hebat dengan Protos. Tampaknya ini adalah tanah leluhur Protos. Mata Ye Chen tenggelam. Pedang Xuan Yuan tampak jelek dan berkata, orang-orang ini begitu kuat sehingga tidak ada dari kita yang menjadi lawan mereka. Wajah Xuan Wu menjadi berat, dan dia berkata, saya harus memberi tahu orang-orang kuat dari klan untuk datang. Dengan Xuan Wu, Tian Jiao dari pasukan besar lainnya memberi tahu Zhongmen pada awalnya. Kalau tidak, semua yang ada di sini pasti akan menjadi Protos. Dewa, akhirnya Anda di sini. Keajaiban telah muncul. Apakah Anda ingin menggantung semua orang yang rendah hati ini? Kepala jubah berkata dengan hormat. Pemimpin Protos menatap semua orang dengan dingin dan berkata, terakhir kali Gunung Suci dihancurkan sepenuhnya oleh orang-orang Anda, dan mayat leluhur Protos saya juga dihancurkan. Hari ini, kami akan membuat Anda membayar harganya. Tidak seorang pun dari Anda ingin meninggalkan tempat ini. Semua orang yang hadir ketakutan dan tampak jelek. Jika orang-orang kuat ini menembak, mereka akan sulit melarikan diri. Ini wilayah Teran. Anda Protos sangat kuat. Ketika Teran kami kuat, Anda akan binasa. Seorang biksu berkata dengan marah. Sayangnya, Anda tidak dapat melihatnya. Pemimpin Protos mendengus dingin, menunjuknya, dan cahaya ungu meledak. Biksu yang baru saja berbicara berubah menjadi awan kabut darah, dan kematiannya mengerikan. Yang lainnya bahkan lebih jelek. Baru saja itu adalah seorang biksu di lantai 5 Yuan Yingjing. Dia meninggal seperti ini. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, bumi bergetar, dan sebuah benda besar bergerak dan berguling di atas bumi, dan momentum yang kuat di matanya melonjak. Keajaiban ini milikku. Aku sudah lama menunggunya lahir. Sosok yang dingin datang dari raksasa itu. Kura-kura. Flying Tiger membelalakkan matanya dan berkata dengan tidak percaya. Ye Chen, pedang Xuan Yuan dan Xuan Wu semuanya terkejut. Apakah kura-kura ini begitu kuat? Dia datang untuk merampok Protos saat ini. Sepertinya sudah lama tahu bahwa ada harta karun di sini dan telah menunggu. Ye Chen berkata, munculnya kura-kura adalah kesempatan bagi kita untuk pergi. Pemimpin Protos menatap kura-kura yang ganas itu dan mendengus, kura-kura mati, ini adalah milik Protosku. Kamu berani menyentuhnya. Jika kamu tidak berbaring dengan jujur, aku akan membiarkanmu menjadi kura-kura mati. Namaku Xuan Wu. Suara kura-kura itu penuh amarah, sepertinya dia benci dipanggil kura-kura mati. Menurutku, itu kura-kura mati. Protos pertama tidak berpikir demikian. Kura-kura itu marah, dan seluruh tubuhnya mengeluarkan momentum yang mengerikan. Cangkang kura-kura di tubuhnya bersinar, dan cangkang kura-kura itu penuh dengan rune, memancarkan kekuatan teror. Kura-kura itu tidak mengerahkan seluruh kekuatannya sebelumnya. Apakah itu kemampuannya yang sebenarnya? Ye Chen terkejut. Kura-kura itu benar-benar mengerikan. Seperti kata pepatah, Wang Ba dari 1000 tahun dan kura-kura 10.000 tahun, tampaknya kura-kura itu telah berlatih untuk waktu yang lama, dan kekuatannya tidak terduga. Cakar kura-kura itu ditepuk keluar, dan kekuatan yang mengerikan tersapu keluar. Pemimpin Protos mendengus dingin dan meniup tinjunya. Cahaya ungu meledak dan bertabrakan dengan cakar kura-kura. Bang! Ketika kedua kekuatan itu bertabrakan, tubuh kura-kura itu tidak bergerak, sementara Protos, sang pemimpin, mundur beberapa langkah, wajahnya menjadi sangat jelek, mengetahui bahwa kura-kura itu sulit dihadapi. Ayo kita pergi bersama dan singkirkan kura-kura ini dulu. Protos pertama minum. Sisa Protos yang kuat segera mengeluarkan napas yang kuat dan bergegas menuju kura-kura itu. Ayo, mari kita keluar dari sini sekarang.
Tinggalkan Ye Jiwei segera. Pedang Xuan Yuan dan Xuan Wu juga mundur. Penonton lainnya tahu bahwa ini adalah kesempatan. Mereka segera mundur dan pergi jauh dari sini untuk menghindari bencana. 6 protos yang kuat bertarung dengan sengit dengan kura-kura itu. Rune tempurung kura-kura itu berkedip dan memiliki kekuatan pertahanan yang sangat mengerikan. Serangan protos jatuh pada tempurung kura-kura dan tersebar oleh kekuatan rune itu. Kura-kura itu melesat keluar dengan satu cakar. Kekuatan mengerikan itu langsung membawa seorang protos yang kuat dan terbang keluar. Tubuhnya hampir hancur berkeping-keping, yang sangat mengejutkan. Pemicu, amit-amit. Pemimpin protos meraung, segera menyentuh area terlarang, kekuatan tempurnya tiba-tiba meningkat, serangan gila-gilaan kura-kura. Kura-kura itu tidak cepat, tetapi setiap serangannya sangat kuat. Jika dalam bahaya, ia akan langsung menyusut ke dalam cangkang kura-kura dan menggunakan rune untuk menahan serangan protos. Kura-kura itu menunggu kesempatan untuk bergerak, dan cakar besar itu tersangkut. Seorang protos tidak dapat menahannya. Ia difoto terbang keluar dan memuntahkan darah. Protos panik, kura-kura ini juga terlalu mengerikan. Keterampilan sihir sekte kura-kura. Kura-kura itu tiba-tiba meraung, 2 cakar depannya membelai Taiji. Kekuatan yang kuat dalam kohesi terus-menerus, penuh dengan momentum yang menakutkan. Bunuh. Pemimpin protos juga mengeluarkan kekuatan tempur yang paling kuat. Area terlarang tersentuh hingga ekstrim. Dia melambaikan tinjunya dan berteriak, Shen Quan. Dengan satu pukulan, langit dan bumi runtuh, dan kekuatan dahsyat menyapu dan menghancurkan segalanya. Ketika kura-kura mendorong kedua cakarnya, bola cahaya yang kuat keluar, yang sangat kuat. Itu bertabrakan dengan tinju protos. Seluruh area pertempuran menyilaukan dan tidak bisa membuka matanya sama sekali. Ledakan, serangan kura-kura menyapu dan menghancurkan daerah sekitarnya sepenuhnya. Pemimpin protos langsung dibombardir. Tubuhnya mengalir dengan darah ungu, dan tubuhnya dipenuhi luka, yang mengejutkan. Kemudian, tanpa jeda, kura-kura itu mengambil gambar protos lain dengan cakar. Cahaya di cakar itu melonjak, dengan rune berkedip dan penuh dengan kekuatan yang mengerikan. Ketika cakar ini ditangkap, protos langsung dipotong-potong dan tidak ada tulang yang ditemukan. Betapa kuatnya kura-kura itu. Para biksu yang menyaksikan pertempuran di kejauhan semuanya terkejut. Kura-kura itu seekor sapi. Harimau terbang berkata dengan heran. Di medan perang, masih ada 2 protos yang tersisa. Protos pertama terluka parah, dan protos lainnya terlihat sangat jelek dan benar-benar takut di dalam hatinya. Kura-kura, apakah kamu yakin ingin melawan protosku? Protos pertama bersikap dingin. Aku hanya menginginkan hal-hal dalam keajaiban itu. Jika kamu menghalangiku, aku harus membunuhmu. Kata kura-kura dengan dingin. Keajaiban ini milik protosku. Bahkan jika kamu mendapatkannya, protosku akan mengejarmu di masa depan. Pada waktunya, kamu akan mati. Protos pertama mengancam. Kura-kura berkata dengan santai, kita akan membicarakannya nanti. Jika kamu tidak pergi, kamu akan tinggal. Kamu kejam, kamu menunggu. Protosku akan membiarkanmu membayar kembali akun ini. Protos pertama menggertakkan giginya dan bergegas ke kejauhan. Berani mengancamku dan mati. Kura-kura itu minum dingin, membuka mulutnya dan memuntahkan 2 sinar cahaya dan membunuhnya. Ah! 2 protos menjerit, tubuh mereka tertusuk, lalu meledak, dan darah ungu berceceran. Jenderal Agung sudah mati. Wajah protos berjubah lainnya berubah drastis. Tinggalkan sini, kembali dan undang yang kuat. Tidak boleh ada tempat bagi kura-kura untuk mati. Kepala manusia Tanjung itu bermata merah, dengan cepat meninggalkan pulau itu. Kura-kura itu sangat kuat, tubuhnya yang besar tergeletak di sana, tidak ada yang berani mendekat, semua orang hanya bisa menonton dari jauh. Kura-kura itu bergerak dan menuju ke arah cahaya ungu itu. Setelah beberapa saat, tubuhnya yang besar itu langsung tenggelam dalam cahaya ungu itu. Apa keajaiban itu? Ye Chen bingung. Itu pasti sesuatu yang diwariskan oleh Protos. Pedang Xuan Yuan menebak. Harta karun itu baru saja melewatiku seperti ini, benci ah. Harimau Fei Tian tampak tertekan. Pada saat ini, beberapa sosok muncul di Yuan Kong, dengan napas yang kuat, dan datang ke pulau itu. Ini adalah yang terkuat dari Dao Yizong. Para murid Dao Yizong segera menyambut mereka dan memberi hormat dengan hormat. Apa yang terjadi? Yang pertama adalah seorang lelaki tua.